Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi dengan saya Hendra Perdana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai bagaimana sih arah indeks harga saham gabungan di bulan November dan saham-saham apa aja yang teman-teman bisa perhatikan atau yang bisa dibilang menarik untuk kita perhatikan. Nah, yang kita ketahui bahwa indeks harga saham gabungan di bulan Oktober mengalami naik yang sangat signifikan, bisa dibilang lebih dari 5% naik di bulan Oktober. Tapi ketika misalnya indeks harga saham gabungan kita libur pada saat hari Rabu, Kamis, dan Jumat, Dow Jones mengalami minus lebih dari 6%. Kenapa? Karena para investor di Amerika Serikat rata-rata lagi sedang pada wait and see. Kenapa? Karena di bulan November di tanggal 3 Amerika Serikat akan menghadapi namanya pemilu. Nah, di mana pemilu itu ada Donald Trump dan ada Joe Biden. Nah, di mana para investor sebenarnya lebih ingin Donald Trump terpilih lagi. Kenapa? Karena Donald Trump sangat pro terhadap bisa dibilang pengusaha. Karena beliau pun juga sebagai pengusaha lah di Amerika Serikat. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya Joe Biden ketika misalnya dia debat ataupun visi misinya dia lebih pro terhadap lockdown dengan adanya virus corona ini. Nah, terus juga bisa dibilang dia akan menerapkan corporate tax lebih besar terhadap perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini akan memberikan dampak jangka pendek untuk ekonomi Amerika. Kenapa? Karena kalau misalnya pajaknya makin tinggi di sana terhadap perusahaan-perusahaan, pasti bisa dibilang laba perusahaannya pun juga pasti uh, akan berkurang. Nah, ini memberikan dampak untuk nilai sahamnya tersebut. Ketika misalnya pajaknya tinggi, otomatis harga sahamnya pun labanya pun akan turun. Nah, labanya akan turun pasti akan berdampak terhadap harga saham di Amerika Serikat tersebut. Nah, kalau misalnya untuk indeks harga saham gabungan, kalau misalnya teman-teman coba cermati closing kemarin di hari Selasa, itu posisi indeks harga saham gabungan itu ada di 5.128. Nah, bisa dibilang kita pun juga masih menunggu kabar berita ekonomi Indonesia, yaitu mengenai GDP yang kabarnya akan diumumkan 5 November oleh BPS. Nah, yang udah kita sama-sama ketahui bahwa banyak analis ekonom, baik itu katakanlah dari Menteri sendiri, Bu Sri Mulyani pun juga mengungkapkan bahwa kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi. Jadi di kuartal ketiga kemungkinan Indonesia akan mengalami pelemahan atau mengalami minus dari segi ekonomi atau dari segi GDP-nya. Nah, ini bisa dibilang salah satu katalis sebagai pemberat di bulan November. Nah, bagaimana untuk indeks harga saham gabungan di bulan November dan bagaimana saham-saham yang menarik untuk teman-teman coba cermati. Oke, buat teman-teman sebelumnya yang baru coba melihat YouTube channel Republik Investor, kalau misalnya memang bermanfaat buat teman-teman, tolong bantu untuk di-subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain yang belum tahu Republik Investor jadi pada tahu Republik Investor. Oke, saya akan coba share mengenai posisi dari indeks harga saham gabungan terakhir di hari Selasa kemarin. Nah, oke, indeks harga saham gabungan kalau misalnya teman-teman lihat yang kemarin ini ada di posisi 5128. Nah, indeks harga saham gabungan ada resisten kuatnya itu di posisi bisa dibilang high price-nya itu 5182 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, ada ada area bisa dibilang supportnya untuk indeks harga saham gabungan pas banget di moving average 20-nya ada di posisi 5.059. Nah, kemungkinan kalau misalnya memang di bulan November indeks kita masih sangat minim sentimen, kemungkinan indeks harga saham gabungan kita ketika misalnya breakdown 5.059 kemungkinan akan coba uji supportnya di angka psikologis di area 5.000 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kita ngeliat dulu nih, histori indeks harga saham gabungan kita di bulan November. Oke, sebentar teman-teman. Saya akan coba share ke teman-teman mengenai posisi indeks harga saham gabungannya. Jadi teman-teman bisa coba lihat di layar. Oke, kita coba melihat indeks harga saham gabungannya.
Oke, sorry ini Ali. Sebentar, saya akan ganti ISG. Oke, sebentar saya akan ganti seasonality. Oke, sebentar teman-teman, agak lama. Maaf koneksinya agak lama, teman-teman. Oke, teman-teman, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dengan kondisi pandemi seperti ini. Bisa dibilang kita juga masih menghadapi virus corona. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, yang liburan, semoga dalam keadaan yang sehat juga. Kalau bisa, teman-teman juga coba untuk melakukan swab test supaya juga melihat kondisi dari teman-teman, apakah teman-teman sehat atau bisa dibilang terjangkit namanya virus corona. Oke, sebentar teman-teman, saya akan coba. Maaf nih, lagi ada. Oke, sebentar. Sekali kita lihat seasonality-nya untuk indeks kita. Sorry. Oke, sebentar. Masih Ali, sebentar, belum keganti ISG-nya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman melihat di bulan November, indeks harga saham gabungan kita terakhir di 2019, indeks kita mengalami pelemahan 3,48%, tapi di 2018 3,85 justru positif. Nah, secara keseluruhan di bulan 2019, 2018, 2017, 2016 atau 4 tahun secara histori, indeks kita secara average itu masih mengalami pelemahan di 1,39. Nah, jadi bisa jadi acuan nih teman-teman untuk melihat histori ke belakang 4 tahun sebelumnya indeks harga saham di bulan November itu seperti apa. Nah, secara average indeks kita memang mengalami pelemahan 1,39. Nah, tapi kita juga harus melihat realistisnya juga seperti apa, karena yang kita sama-sama ketahui indeks kita udah mengalami pelemahan dari 2020 sampai di bulan 4 itu turunnya pun juga udah bisa dibilang sangat signifikan untuk indeks kita. Jadi bisa dibilang dari posisi high price-nya di 6.468 sampai ke 3.900 indeks harga saham gabungan. Jadi bisa dibilang penurunannya pun udah sangat lumayan dalam. Nah, apakah di bulan November akan mengalami penurunan lagi? Yang tadi saya bilang katalis sentimennya udah saya sebutkan, untuk posisi support dari indeks harga saham gabungan pun udah saya sebutkan ke teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman melihat support dan resisten dari indeksnya dan melihat dari menyikapi dari news-news yang terjadi dan tetap selalu update berita-berita yang ada baik dari regional ekonomi kita, makroekonomi kita, maupun dari eksternal, dari kabar Amerika ataupun dari kabar negara yang besar lagi dampaknya terhadap ekonomi, yaitu Amerika dan Cina. Oke, buat teman-teman itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, support yang pertama itu ada di 5.059 untuk indeks harga saham gabungan, dan resisten terdekatnya itu tadi ada di 5.182 untuk resistennya, dan resisten berikutnya itu untuk indeks kita ada di 5.264 untuk indeks harga saham gabungan. Nah, sebenarnya sama apa lagi yang menarik untuk teman-teman perhatikan ketika misalnya kita udah bahas indeks, gak menarik kalau misalnya kita nggak melihat saham-saham pilihan kita di bulan November kira-kira ada apa. Nah, kalau misalnya di bulan November, teman-teman kalau misalnya teman-teman update berita, sebenarnya yang lagi menarik teman-teman coba cermati. Nah, berita ini salah satunya nih. Jadi di tengah pandemi laba bersih Antam naik 30%, Inco melesat 48.000%. Jadi bisa dibilang ya sebelumnya pun juga saya selalu bahas saham yang menarik itu ada Inco, ada Antam, ada Tins. Nah, kebetulan beritanya pun juga positif karena laba Inco ataupun Antam mengalami penguatan yang sangat signifikan. Nah, bagaimana kita melihat
posisi dari analisis teknikalnya, baik itu Inco atau Antam. Oke, kita coba sharing ke teman-teman. Oke, sebentar. Oke, ini untuk Inco. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika misalnya kita melihat news yang positif, kemungkinan besok untuk pergerakan Inco akan mengalami penguatan atau bisa dibilang akan mengalami gap up untuk saham Inco. Jadi kalau misalnya memang teman-teman belum punya, ya bisa dibilang mau hajar kanan tetap harus disiplin stop loss ataupun take profitnya. Untuk take profit pertama untuk indeks untuk Inco itu ada di 5350 itu untuk Inco resisten pertamanya, dan resisten keduanya yang ada di 4700 itu untuk saham Inco. Nah, kalau misalnya support dari Inco ketika misalnya teman-teman lebih tidak mau beresiko, lebih baik ya buy on weakness, teman-teman bisa ada di moving average 20-nya. Nah, teman-teman di sini nih kalau misalnya teman-teman pengen coba lihat untuk saham Inco, sebentar posisinya. Itu sekitar ada di 3.820. Jadi untuk saham Inco kalau misalnya teman-teman pengen buy on weakness ada di posisi 3.820 itu untuk saham Inco, dan resistennya tadi saya sudah sebutkan. Nah, untuk Antam teman-teman, nah ini saya udah pasang area demand zone-nya. Kalau misalnya teman-teman belajar area demand zone-nya itu ada di angka 940 sampai 960 untuk saham Antam. Jadi lebih baik buy on weakness di area 940 sampai 960 untuk Antam. Resisten pertamanya itu ada di 1150, lalu coba menyentuh high price-nya di 1180. Itu untuk saham Antam. Oke, saham berikutnya apa? Nah, yang menarik kalau misalnya teman-teman coba cermati itu biasanya itu CPO, sektor CPO itu mengalami penguatan. Jadi kalau misalnya teman-teman coba cermati saham Inco itu biasanya saham CPO itu mengalami kenaikan karena ada hari raya Diwali atau festival Hindu. Festival Hindu yang bisa dibilang selalu ketika misalnya di bulan November saham-saham sektor CPO itu mengalami penguatan. Jadi kalau misalnya kita melihat sejarah histori 2018, 2019, pasti saham-saham CPO mengalami penguatan di bulan November karena ada hari raya besar dari umat Hindu di India. Oke, kita coba lihat historinya saham-saham CPO. Oke, ini kita lihat, ini masih indeks harga saham gabungan. Kita coba ganti katakanlah LSIP, kita lihat. Oke, sebentar teman-teman. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat di 2019 naik 1,48, tapi 2018 minus 12,4, di 2017 7,95, tapi di 2016 di bulan November saham LSIP naik 19%, atau secara average sebenarnya naik 0,04 untuk saham LSIP. Kita coba lihat AALI-nya dan kita lihat nanti peluang dari saham LSIP dan saham AALI. Oke, nah saham AALI justru di 2019 naik sangat signifikan, itu 10,28, di 2016 pun juga naik 8,57, dan secara average 4 tahun ke belakang saham AALI secara average justru positif di 1,32. Oke, kita ngeliat posisi dari analisis teknikalnya untuk saham LSIP dan saham AALI. Oke, untuk saham LSIP memang bisa dibilang secara chart ataupun candle bisa dibilang nggak menarik ya. Kenapa? Karena ada shadow yang sangat tinggi, bisa dibilang high price-nya 1010 tapi closing-nya 980. Jadi ada selisih pelemahan itu, mengalami pelemahan itu sebanyak 30, shadow-nya sebanyak 30 poin dari 1010 ke 980. Nah, bisa dibilang lebih aman teman-teman buy on weakness pas di moving average merah, ini moving average 10 dan moving average 5-nya itu pas ada di posisi 930 sampai 940. Nah, lebih baik teman-teman buy on weakness di pas moving average 20 dan moving average moving average 10 dan moving average 5 di 930. Nah, untuk resisten terdekatnya teman-teman
kemungkinan akan menguji resisten terkuatnya atau high price-nya itu di 1085 untuk LSIP di bulan November. Tetap kawal dengan stop loss, katakanlah batasan pribadi teman-teman, katakanlah 2-4% dari teman-teman area beli. Itu untuk LSIP. Nah, berikutnya yang kita bahas tadi ada Ali sama sektor dari CPO. Nah, yang teman-teman lihat sama shadow-nya sangat tinggi untuk Ali, bisa dibilang hampir sama. High price-nya 11.400, closing-nya 10.875. Jadi ada pelemahan yang sangat signifikan ketika misalnya menjelang closing. Lebih baik teman-teman buy on weakness di moving average 5-nya. Moving average 5-nya pas di area 10.475 dan 10.500. Lebih baik di buy di area dekat moving average 5 hariannya, dan resisten terdekatnya teman-teman bisa coba lihat ada di 11.175, dan untuk menguji resisten berikutnya atau resisten keduanya itu di high price-nya itu di posisi 11.575 untuk AALI. Oke, jadi mungkin saham-saham yang menarik dari saya ada itu, ada Inco, ada Antam, dan pastinya ada sektor CPO. Kita lihat apakah demand dari hari raya India, Dwi Wali itu memberi dampak positif untuk saham-saham sektor CPO seperti LSIP dan AALI. Jadi teman-teman bisa coba cermati saham-saham yang tadi, Inco, Antam, AALI, dan LSIP. Oke, mungkin itu aja review untuk indeks harga saham gabungan kita di bulan Oktober dan peluangnya di bulan November, bagaimana pergerakan indeks kita dan saham-saham apa aja yang coba teman-teman bisa cermati. Buat kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanya, silakan di kolom komentar. Buat teman-teman, semoga dalam kondisi yang sehat, dan salam sukses dari saya, salam cuan semuanya, happy cuan, sampai ketemu di video berikutnya.